menipu dan memanipulasi wanita-wanita di berbagai negara. Tubuhnya Ingrid. Halo semuanya, balik lagi di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau membahas kasus yang berkaitan dengan dating apps atau aplikasi kencan. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke videonya. Dating apps atau aplikasi kencan itu udah pasti gak asing banget sama kita kan. Kayak udah banyak banget diantara kita semua yang pakai dating app. Apalagi ditambah pas zaman COVID, dimana kita tuh gak bisa kemana-mana, cuma di rumah doang. Kita jadi susah buat interaksi sama orang. Tapi dengan adanya dating apps, kita jadi lebih mudah buat ketemu sama orang baru, kenalan sama orang baru, dan kita bisa jadiin mereka teman, pacar, atau bahkan pasangan hidup. Tapi di video kali ini aku mau bahas tentang kasus kriminal dating apps atau aplikasi kencan yang bisa bikin kita mikir kayak sebenarnya dating apps itu bahaya atau enggak sih. Nomor 1, ada kasus pembunuhan Grace Millane di Selandia Baru pada tahun 2018. Grace ini merupakan gadis cantik yang baru aja lulus dari kuliahnya. Dia mikir buat ngerayain kelulusan dia pengen jalan-jalan ke Selandia Baru atau New Zealand. Dan yang bikin kasus ini rame karena kasus yang menimpa si Grace ini terjadi di kota dengan tingkat keamanan nomor 1 di dunia, yaitu Selandia Baru. Kronologinya, pada tanggal 1 Desember tahun 2018, si Grace ini baru berusia 22 tahun. Dia itu ketemu sama Jesse Campson yang dia kenal dari dating apps. Jadi dia main dating apps di Selandia Baru atau di New Zealand itu, terus dia ketemu sama si Jesse Campson dan dia langsung ketemuan nih face to face. Kalian bayangin, dia itu baru kenal sama si cowok ini, si Jesse Campson, 1 hari dari aplikasi Tinder, dan mereka itu langsung pergi makan malam dan mereka kayak minum-minum di bar di sekitar daerah Auckland. Setelah mereka dinner dan minum-minum di bar-bar sekitar Auckland, akhirnya mereka balik ke apartemennya si cowok, si Jesse Campson. Besoknya, tanggal 2 Desember itu ulang tahunnya Grace. Teman-temannya, keluarganya, kerabatnya itu langsung pada hubungin dia dong buat ngucapin selamat ulang tahun. Tapi setelah dihubungin sama keluarga sama teman-temannya, Grace ini tuh gak bisa. Di chat kayak gak masuk, di telepon gak diangkat. Akhirnya keluarganya panik dan ngelaporin kehilangan si Grace ini. Pas udah dilaporin hilang, langsung dong polisi melakukan penyelidikan. Pada tanggal 7 Desember, CCTV itu mengungkapkan Grace itu terakhir ya sama si Jesse Campson itu, cowok yang dia baru kenal sehari dari aplikasi Tinder. Pada tanggal 8 Desembernya, polisi itu menemukan jasad dari Grace yang ada di dalam koper di hutan-hutan luar daerah Auckland. Ya siapa lagi pelakunya kalau bukan si Jesse Campson? Akhirnya si polisi langsung menangkap Jesse Campson yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dari si Grace. Jesse Campson ini bilang kalau dia tuh nggak sengaja ngebunuh si Grace karena mereka itu pas lagi ngelakuin aktivitas seksual, mereka tuh memainkan peran atau kink. Jadi si Jesse itu tuh pas lagi berhubungan sama si Grace ya udah kayak main cekikan, tapi akhirnya cekikannya kebablasan sampai si Grace ini tewas. Tapi polisi tuh nggak percaya. Polisi itu tetap bilang kalau si Jesse ini ngelakuin pembunuhan secara sengaja karena si Jesse ini juga berusaha buat nutupin jejaknya. Di apartemennya juga polisi menemukan ada barang-barang bukti di mana Jesse mencoba buat ngilangin jejak dia dan mau ngilangin mayat dari si Grace. Terbukti kalau misalnya di situ ada koper kan. Setahun kemudian pada November tahun 2019, Jesse Campson dinyatakan bersalah atas pembunuhan Grace Millane dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal kurungan 17 tahun penjara. Yang kedua ini terkenal banget sampai dibikin seriesnya di Netflix, yaitu kasus Tinder Swindler. Tinder Swindler ini merupakan kasus yang terkenal banget di sekitar daerah Eropa dan Amerika karena menyangkut penipuan yang sangat besar melalui aplikasi kencan yaitu Tinder. Makanya dinamain Tinder Swindler. Film ini mengisahkan kasus dari Simon Leviv, seorang penipu yang menggunakan aplikasi kencan Tinder untuk menipu dan memanipulasi wanita-wanita di berbagai negara, khususnya Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi si Leviv ini tuh pura-pura jadi kayak sultan atau kayak crazy rich gitu. Dia kayak nunjukin di Instagramnya, di akun Tindernya kayak berlian-berlian mahal, jam-jam Rolex, kayak jet pribadi, Louis Vuitton,
dan lain-lain. Ya namanya juga cewek, kebanyakan cewek kan jatuh ya ke perangkap seperti itu. Akhirnya cewek-cewek ya percaya-percaya aja dan semakin tergila-gila sama si Simon ini. Pas si ceweknya udah jatuh cinta, Simon ini udah pasti mau bikin cewek-ceweknya percaya dong. Jadi awal-awal Simonnya kayak transferin uang, ngasih hadiah. Bahkan ada beberapa cerita si Simon ini tuh bisa ketemu sama teman-teman dari korban-korbannya buat bikin semakin percaya kan. Nanti pas udah percaya banget, tiba-tiba dia bakal acting seakan-akan tuh dia lagi diculik, kayak sayang tolong aku dong, aku lagi diculik nih sama musuh bisnis aku butuh kamu kirimin uang buat tebusan. Nanti kalau misalnya kamu udah kirim aku tebusan, terus aku bebas, aku bakal ganti berkali-kali lipat, kita akan menikah sayang, aku mencintaimu sayang, please tolong aku. Dia bakal kayak gitu. Cewek-cewek yang udah jatuh ke perangkapnya dan udah tergila-gila pasti percaya dong. Jadi banyak banget yang kirimin uang ke si Simon ini. Dan akhirnya si Simon ya udah hilang. Banyak banget cewek-cewek yang rela keluarin semua uang miliknya, sampai banyak banget yang minjem ke bank. Jadi korban-korbannya itu selain kehilangan semua hartanya, mereka juga kelilit utang. Akhirnya karena korbannya banyak banget yang speak up sampai dibikin film kan, si Simon ini dipenjara. Tapi penjaranya itu selama 15 bulan doang di Israel, dan akhirnya dia keluar. Terus ya udah, sekarang dia masih aktif kok di sosial media, dia masih pamer-pamer kehidupan mewahnya. Jadi buat para laki-laki atau perempuan, jangan gampang percaya ya sama orang yang baru kalian kenal di aplikasi dating apps atau di sosial media manapun. Yang ketiga ada kasus Stephen Ford yang terjadi di Inggris pada tahun 2014 sampai 2015. Kasus Stephen Ford merupakan kasus pembunuhan yang terkenal di negara Inggris. Kasus ini melibatkan pembunuhan terhadap 4 pria yang masih muda pada sekitar bulan Juni tahun 2014 sampai dengan September tahun 2015. Lokasi kejadiannya itu di daerah Barking di London Timur. Stephen Ford ini merupakan seorang koki guys. Dia terpidana sebagai pemerkosa berantai yang menarik korbannya melalui aplikasi kencan atau dating apps gay yang namanya Grindr. Stephen Ford ini ya kayak orang di dating apps pada umumnya, dia awal-awal kayak lembut, ngerayu, soft spoken. Ntar kalau misalnya orang-orang udah pada percaya, dia bakal ngajak korbannya ketemuan. Korbannya itu bakal dikasih obat GHB atau obat yang biasa dipakai untuk pemerkosaan. Setelah si Stephen Ford ini menggunakan badan-badan korbannya untuk kepuasan seksualnya, korban-korbannya itu tuh dibunuh. Korban-korbannya itu ada 4, yaitu ada Anthony Walgate, ada Gabriel Kovari, Daniel Whitworth, dan Jack Taylor. Semuanya itu pria gay atau kecenderungan seksual sesama jenis. Mereka laki-laki yang suka laki-laki yang usianya 21 sampai 25 tahun. Setelah melakukan kejahatannya kayak yang tadi dibius, terus abis itu dipakai, abis itu dibunuh. Si Stephen Ford ini membuang jasad korban-korban itu tuh di tempat umum di sekitar apartemennya. Nanti dia tuh bakal memanipulasi kejadian TKP seakan-akan keempat korbannya itu tuh bundar atau mendiskon nyawanya sendiri. Sampai-sampai si Stephen Ford ini bikin catatan kematian palsu, kayak bikin surat warisan atau surat-surat peninggalan orang yang mau mendiskon umur kayak gitu loh. Awalnya tuh polisi kesulitan kan mengidentifikasi kalau misalnya si Stephen Ford ini pelaku utamanya. Tapi akhirnya pada korban terakhir si Jack Taylor, keluarga Jack Taylor ini tuh beda sama keluarga yang lain. Keluarga Jack Taylor ini tuh lebih ngedesak kayak, ayo dong polisi, gimana sih gitu. Akhirnya polisi terdesak dan melakukan penyidikan yang lebih besar lagi atau lebih mendalam lagi. Akhirnya 2015 itu ketahuan kan kalau misalnya si Stephen Ford lah pelaku utamanya. Pada tahun 2016 si Stephen Ford dijatuhi segala tuduhan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan seksual. Stephen ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk dikurangi atau dapat gerasi gitu. Kisah pembunuhan berantai Stephen Ford ini dijadikan film dokumenter dan ditayangkan BBC dengan judul Four Lives pada tahun 2022. Film ini menggambarkan kronologi pembunuhan yang dilakukan Stephen dan perjuangan keluarga para korban untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat ada kasus pembunuhan dari Ingrid Lynn. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2016. Ingrid ini merupakan ibu tunggal yang memiliki 3 orang anak. Ingrid ini punya tubuh yang mungil dan sangat cantik. Mungkin karena dia sudah lama bercerai dengan suaminya, dia mulai ngerasa kesepian. Akhirnya si Ingrid ini download aplikasi dating atau dating apps. Akhirnya Ingrid ini ketemu atau match lah sama cowok yang namanya John Robert Carlton. Ya udah, setelah chat-chatan, sleep call, akhirnya mereka berpacaran selama 1 bulan. Pada tanggal 8 April tahun 2016, Ingrid ini dilaporkan hilang karena tiba-tiba
gak kayak biasanya nih, si Ingrid ini gak ngejemput anak-anaknya pulang sekolah, karena biasanya kan anaknya setiap hari itu yang nganter jemput si Ingrid ke sekolah. Usut punya usut, ternyata John ini mendiskon nyawanya Ingrid di apartemennya di daerah Renton pada tengah malam tanggal 9 April tahun 2016 setelah menonton pertandingan Mariners. John tubuhnya Ingrid dan menyebarkan potongan-potongan tubuhnya Ingrid di sekitaran daerah Seattle. Dan ini pakai mobilnya Ingrid buat ngebuang potongan-potongan jasadnya Ingrid. Terus sisa tubuhnya yang lain dia masukin ke dalam kantong plastik dan disimpan di mesin pendingin Coleman. Minggu berikutnya warga nemuin nih ada potongan-potongan tubuh wanita di pembuangan tempat sampah umum dan di beberapa daerah lain seperti Central District dan pusat daur ulang di Sodo. Yang lebih parahnya lagi, nggak semua bagian tubuhnya Ingrid yang terpotong-potong itu ditemukan, ada beberapa bagian yang hilang. Terus polisi nanya, motif kamu tuh apa? John ini tuh nggak bisa jelasin dengan pasti motif dia memotong-motong tubuhnya Ingrid tuh kenapa. Ternyata si John ini emang problematik dan emang kriminal. Dia itu punya catatan kriminal sebelum dia ketemu sama si Ingrid. Nah, catatan kriminalnya itu ada pencurian tingkat tinggi di Montana pada tahun 2009, percobaan perampokan berat di Utah pada tahun 2006, dan mengemudi dengan lalai di Washington pada tahun 1998, dan dia juga pernah dijatuhi hukuman ringan karena dia berantem di tahun 1997 dan dia juga berantem lagi di tahun 2007. Jadi emang orangnya tuh problematik dan temperamen. Akhirnya si John ini dipenjara selama 27 tahun 9 bulan dan dia ngakuin semua kesalahannya termasuk dia udah nyuri mobilnya si Ingrid. Yang bikin sedihnya lagi, pas si Ingrid kehilangan nyawanya di tangan John, dia itu meninggalkan 3 orang putri yang masih kecil banget. Di antaranya masih berusia 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun. Yang kelima, kasus pembunuhan Valerie Reyes yang terjadi di Amerika pada tahun 2019. Valerie merupakan seorang wanita yang tinggal di New York dan ditemukan tewas di dalam koper setelah dia ketemu sama cowok dari dating apps. Valerie ini baru berusia 24 tahun dan bekerja di Barnes & Noble di Eastchester. Menurut orang-orang di sekitarnya, kayak dari keluarganya, dari teman-temannya, si Valerie ini tuh orang yang sangat cantik dan periang. Suatu hari, si Valerie ini download dating apps dan ketemu sama pacarnya. Cowoknya ini namanya Javier da Silva Rojas. Javier ini berasal dari Brazil. Pada tahun 2017, Javier ini terpaksa putus dari kuliahnya dan dia kabur ke Amerika Serikat dengan membawa uang $600. Javier itu ke Amerika, dia tinggal di New York, terus dia kerja di salah satu perusahaan kayak bersih-bersih gitu dan di sebuah restoran. Javier ini udah ngelewatin batas waktu dia untuk menetap di Amerika pas dia lagi pacaran nih sama si Valerie pada tahun 2018. Keluarganya juga ngeliat hubungan si Javier sama si Valerie ini kayak toksik. Dilihatnya itu tuh kayak Javier kecintaan sendiri, terobsesi sama si Valerie, sedangkan Valerinya ya udah biasa aja gitu kayak pacaran normal. Akhirnya keluarga Valerie yang cemas ngelaporin Javier ke kepolisian. Jadi dia kayak ngelaporin kalau Javier itu udah nggak ada visa nih, terus dia udah ngelewatin batas buat tinggal di Amerika, terus dia juga pacaran sama si Valerie rada toksik. Jadi keluarganya kayak ngadu gitu ke polisi. Mungkin Valerie juga entah bosen atau ngerasa sesak karena Javier yang obsesif. Akhirnya Valerie mutusin hubungan sama si Javier setelah pacaran kurang lebih 3 bulan. Pas diputusin, Javier kayak galau banget kan, dia kayak nggak terima diputusin sama Valerie. Dia teleponin Valerie terus kayak, ayo balikan lagi yuk please, balikan lagi, di SMS-in terus. Sampai pada September 2018 Javier itu stop ngubungin Valerie dengan alasan, ayo ini terakhir aku ketemu sama kamu, aku pengen ngomong sama kamu, aku mau minta maaf dengan apa yang udah terjadi, dengan semua kesalahan aku, dan aku minta maaf udah gunain informasi kartu debit kamu. Jadi si Javier ini juga pakai kartu debitnya si Valerie. Valerie tuh rada takut dan males ketemu sama si Javier ini. Dia bilang ke teman-temannya kayak, udah lu aja ya ketemu sama Javier, gue nggak mau, gue takut. Tapi entah kenapa akhirnya Valerie ketemu sama si Javier itu, bukan temannya Valerie. Pas mereka mau ketemuan itu, Javier sewa mobil ke New Rochelle pada malam 28 Januari tahun 2019. Pas si Javier ini udah sampai di sekitar rumahnya Valerie, dia langsung matiin location di handphonenya, matiin data seluler di HP-nya, dan HP-nya si Javier ini diubah ke airplane mode. Javier diajak masuk ke apartemennya Valerie, tapi sayangnya pertemuan antara si Valerie sama Javier ini gak berlangsung lancar. Entah gimana mereka cekcok, Valerie mengalami trauma di kepalanya dan memar di dahi dan sekitar wajah. Ya udah kan, si Valerie itu kan badannya lemes, dia cuma bisa terkulai aja kan, akibat mungkin dipukulin sama si Javier. Javier itu langsung ngikat badannya si Valerie dan menyumpel mulutnya Valerie dengan kain-kain gitu. Parahnya lagi, pas Javier ngikat tangannya si Valerie terus mulutnya dibungkam, dibekep gitu, Valerie gitu tuh masih
hidup. Jadi Valerie masih ngerasain sakitnya, sesak nafasnya. Setelah diikat, setelah dibekap, akhirnya badannya si Valerie itu dimasukin ke dalam koper. Valerinya masih hidup guys. Koper itu dimasukin ke mobil sewaannya si Xavier tadi. Beberapa jam kemudian si Xavier buka nih HP-nya si Valerie. Terus dia buka aplikasi Chase Bank dan menggunakan kartu debitnya Valerie untuk menarik uang $1.000 di ATM New Rochelle. Xavier bawa mobilnya ke daerah Greenwich, menempatkan koper yang isinya si Valerie di hutan di Glenville Road, dan si Xavier balik lagi ke Queens. Pas perjalanan ke Queens itu si Xavier juga buang HP-nya si Valerie di tengah jalan, jadi HP-nya ya udah dibuang aja gitu. 3 hari kemudian si Xavier juga ngambil uangnya si Valerie lagi sebesar $4.350. Keluarga Valerie langsung melaporkan hilangnya Valerie di kepolisian New Rochelle pada tanggal 30 Januari. Akhirnya pada tanggal 5 Februari koper yang isinya Valerie itu ditemukan sama kepolisian. Rame dong setelah koper itu ditemukan, masuk ke berita kemana-mana. Si Xavier itu panik, dia bawa mobil sewaan yang dia pakai buat bawa koper isinya Valerie ke tempat pencucian mobil buat menghilangkan jejak. Pemerasan yang dilakukan Xavier ke Valerie nggak sampai situ aja, dia juga ngejual iPad milik Valerie ke e-commerce buat beli PC. Akhirnya si Xavier ditangkap sama polisi pada tanggal 11 Februari dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Nah, dari 5 kasus tadi yang aku bawain nunjukin kan kalau misalnya ketemu sama orang asing itu nggak selamanya aman-aman aja guys. Kalian harus ekstra hati-hati karena kita nggak tahu kan tabiat atau sifat asli dari orang yang baru kita temuin. Sekian video kali ini, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa banget request aku mau bawain video apa selanjutnya di komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.